Ikatan kimia. Ikatan kimia adalah daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Ikatan kimia terjadi karena adanya kecenderungan atom-atom untuk memiliki susunan elektron stabil. Nah, sebelum kita lanjut ke ikatan kimia, kita akan bahas mengenai kestabilan atom terlebih dahulu. Bagaimana atom itu dikatakan stabil? Atom dikatakan stabil apabila memiliki konfigurasi elektron seperti konfigurasi elektron gas mulia, di mana gas mulia itu terdiri dari golongan 8A. Golongan 8A terdiri dari He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Ar, krypton, Xe, xenon, dan Rn, radon. Nah, dikatakan stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang memiliki elektron valensi 2 dan 8. Adapun dengan elektron valensi 2 dinamakan dengan duplet. Selanjutnya yang memiliki elektron valensi 8 dinamakan dengan oktet. Nah, jadi tujuan ikatan kimia itu adalah semua atom-atom atau unsur itu cenderung ingin memiliki sifat yang sama seperti gas mulia, yaitu memiliki elektron valensi 2 atau 8. Nah, selanjutnya, bagaimana cara atom mencapai kestabilan? Cara atom mencapai kestabilan adalah yang pertama dengan cara melepas elektron dengan muatan plus atau kation. Adapun yang cenderung melepas elektron terdiri dari golongan logam. Golongan logam terdiri dari golongan 1A sampai dengan 3A. Selanjutnya yang kedua adalah dengan cara menerima elektron dengan muatan negatif atau anion. Adapun yang menerima elektron terdiri dari golongan non-logam. Golongan non-logam terdiri dari golongan 4A sampai dengan 7A. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah Li dengan nomor atom 3. Caranya yang pertama adalah kita akan buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Li dengan nomor atom 3, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 1. Nah, di sini karena elektron valensinya 1, berarti dia itu termasuk golongan 1A. Karena dia golongan 1A, berarti dia itu melepas elektron. Melepas elektron sebanyak 1. Selanjutnya, karena dia sudah melepas elektron, berarti muatannya menjadi plus, sehingga 3Li menjadi 3Li plus 1 elektron. Karena yang dilepas adalah 1, berarti plus elektron. Selanjutnya, sehingga karena dia sudah melepas 1 elektron, konfigurasinya menjadi 2. Nah, ini karena elektron valensinya 2, berarti sudah dikatakan stabil. Jadi 3Li termasuk duplet. Selanjutnya contoh yang kedua adalah Mg dengan nomor atom 12. Adapun konfigurasinya adalah 2, 8, dan 2. Nah, di sini karena elektron valensinya 2, berarti dia terdiri dari golongan 2A. Karena dia golongan 2A, golongan logam, berarti dia itu cenderung melepas elektron sebanyak 2 elektron. Karena dia melepas 2 elektron, berarti muatannya menjadi 2 plus, sehingga Mg dengan nomor atom 12 menjadi Mg12, muatannya 2 plus 2 elektron, karena yang dilepas adalah 2 elektron. Selanjutnya, sehingga konfigurasinya menjadi 2 dan 8, karena sudah dilepas 2. Selanjutnya, contoh ketiga, O dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Nah, di sini karena elektron valensinya 6, berarti dia termasuk golongan 6A, termasuk golongan non-logam. Karena dia golongan non-logam, berarti dia menerima elektron. Nah, di sini elektron yang dibutuhkan adalah 2 agar dia mencapai kestabilan. Nah, di sini karena yang dibutuhkan 2 elektron, berarti O dengan nomor atom 8 plus 2 elektron. Karena yang dibutuhkan adalah
menerima 2 elektron, sehingga O8 menjadi O8 dengan muatan 2 min, sehingga konfigurasinya menjadi 2 dan 8. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari contoh yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika elektron valensinya 1, 2, 3, maka akan melepas elektron dan memberikan elektron sebanyak 1, 2, 3 pada atom lain agar konfigurasi elektronnya stabil. Selanjutnya, jika elektron valensinya 4, 5, 6, dan 7, maka akan menangkap elektron sebanyak 4, 3, 2, 1 untuk mencapai konfigurasi elektron stabil. Next, selanjutnya kita langsung saja bahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan ion atau elektrovalen. Yang kedua, ikatan kovalen. Yang ketiga, ikatan logam. Adapun ikatan ion atau elektrovalen terdiri atas ikatan antara logam dan non-logam. Selanjutnya, ikatan kovalen terdiri atas ikatan antara golongan non-logam dan non-logam. Selanjutnya, ikatan logam terdiri dari golongan logam dan logam. Nah, yang kita bahas di sini yang pertama adalah tentang ikatan ion, di mana ikatan ion itu sendiri dikenal dengan serah terima elektron. Nah, untuk lebih memahami tentang ikatan ion, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, Na dengan nomor atom 11 memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, dan Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa melihat bahwa Na memiliki elektron valensi 1, berarti dia termasuk ke dalam golongan 1A. Karena dia golongan 1A, berarti dia termasuk golongan logam. Selanjutnya untuk yang Cl. Cl memiliki elektron valensi 7, berarti dia termasuk ke dalam golongan 7A. Karena 7A termasuk ke dalam golongan non-logam. Nah, selanjutnya di sini adalah kita bisa melihat kalau dia logam itu kan cenderung melepas elektron. Nah, di sini Na kan termasuk golongan logam, berarti yang dilepas adalah 1 elektron. Kemudian yang Cl termasuk golongan non-logam, di mana golongan non-logam itu sendiri yaitu cenderung menerima elektron. Nah, selanjutnya kita bisa menulis Na menghasilkan Na plus elektron. Karena dia melepas, berarti muatannya positif dan plus elektronnya setelah tanda panah. Selanjutnya untuk yang Cl, karena Cl itu menerima membutuhkan 1 elektron, berarti plus elektronnya sebelum tanda panah. Selanjutnya muatannya negatif karena dia menerima 1 elektron. Nah, selanjutnya caranya adalah kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, ini karena elektronnya sama-sama memiliki elektron 1, berarti di sini elektronnya bisa kita coret 1. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya elektronnya tidak sama-sama, misalnya di sini 1, di sini 2, nah itu nanti beda lagi caranya. Untuk contoh yang itu bisa kita lihat di contoh selanjutnya. Nah, kita selesaikan contoh yang ini terlebih dahulu. Na plus Cl menghasilkan Na plus Cl min. Nah, didapatkan dari yang ini ya, yang di atas. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa menentukan rumus nyawanya. Na plus Cl menghasilkan NaCl. Nah, NaCl ini merupakan rumus nyawanya. Dari rumus nyawa ini kita akan membuat struktur Lewis. Nah, apa sih itu struktur Lewis? Struktur Lewis adalah suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia, di mana Lewis menggambarkan elektron valensi dengan tanda titik elektron untuk 1 elektron yang mengelilingi lambang atom unsur yang dimaksud. Lambang unsur menyatakan inti atom dan elektron dalam.
dan titik-titik menyatakan elektron valensi. Nah, untuk lebih memahami tentang struktur Lewis, kita akan membuat struktur Lewis dari NaCl. Nah, untuk ikatan ion, cara membuat struktur Lewisnya adalah dengan cara kita lihat di sini Na. Na memiliki elektron valensi 1. Berarti dia akan dikelilingi oleh 1 elektron yang dilambangkan dengan titik atau juga dengan X. Nah, di sini saya melambangkan elektron valensinya dengan X. Selanjutnya untuk yang Cl. Cl elektron valensinya kan 7. Berarti dia akan dikelilingi oleh 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya adalah di sini karena Na melepas 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron. Jadi dia akan menyumbangkan Na ini akan menyumbangkan 1 elektronnya ke Cl. Selanjutnya Cl akan menerima 1 elektron, sehingga rumusnya menjadi Na plus, karena dia melepas jadinya plus Cl. Nah, di sini Cl-nya akan dikelilingi oleh 8 elektron karena Na sudah menyumbangkan 1 elektron ke Cl. Nah, ini adalah contoh dari rumus ikatan ion untuk Na dan Cl. Selanjutnya contoh kedua. Mg dengan nomor atom 12 dan Cl dengan nomor atom 17. Mg memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 2, sedangkan Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Nah, caranya juga sama. Ini karena dia melepas, Mg kan melepas 2 elektron, sehingga rumusnya menjadi Mg, reaksinya menjadi Mg menghasilkan Mg2+, karena yang dilepaskan 2 plus 2 elektron. Selanjutnya untuk yang Cl, karena menerima 1 elektron, berarti E-nya sebelum tanda panah dan memiliki muatan negatif. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini kan elektronnya 1, sedangkan di sini elektronnya 2. Tidak bisa kita coret langsung. Sehingga di sini caranya adalah dengan kita mengalihkan yang di atas dikalikan 1, yang di bawah dikalikan 2, sehingga Mg menghasilkan Mg2 plus 2E menjadi Mg2 plus 2E. Nah, yang Cl karena dikalikan 2 menjadi 2Cl plus 2E menghasilkan 2Cl min. Nah, di sini karena elektronnya kan sama-sama 2, jadi bisa kita coret sehingga reaksinya menjadi Mg plus 2Cl menghasilkan Mg2 plus 2Cl min. Nah, dari sini kita bisa membuat rumus nyawanya menjadi MgCl2. Nah, ini adalah caranya untuk membuat atau mencari rumus nyawanya. Nah, selain cara yang ini, ada juga cara termudah untuk menentukan rumus nyawanya selain dengan cara yang ini. Caranya adalah yang pertama kita perhatikan di sini. Mg kan melepas 2 elektron, berarti plus 2. Sedangkan Cl itu menerima 1 elektron, sehingga dia min 1. Nah, selanjutnya kita akan kalikan silang dia. Mg dan Cl. Nah, di sini karena Mg-nya lepas 2, berarti kita kalikan silang. Yang 2-nya ke Cl, yang Cl-nya min 1-nya ke Mg, sehingga Mg menjadi 1 dan Cl menjadi 2. Sehingga rumus nyawanya menjadi MgCl2. Seperti yang ini ya.
Ya, jadi karena Mg-nya 1 tidak perlu ditulis, berarti MgCl2. Cukup ditulis MgCl2. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui rumus nyawanya, kita akan membuat struktur Lewisnya. Mg, ini kan Mg-nya 1, berarti dikelilingi, dan elektron valensinya 2, berarti dikelilingi oleh 2 elektron. Selanjutnya plus Cl-nya kan ada 2, berarti Cl-nya kita tulis 2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini elektron valensi Cl kan 7, berarti Cl yang di atas dikelilingi 7 elektron dan di bawah juga sama 7 elektron. Nah, selanjutnya di sini caranya adalah Mg, untuk mencapai kestabilan itu Mg akan melepas 1 elektron ke Cl yang di atas, dan Mg yang ini akan melepas elektronnya ke Cl yang di bawah, sehingga reaksinya menjadi Mg plus 2, muatannya 2 plus karena melepas 2 elektron, dan Cl-nya kan banyaknya 2 Cl, dan elektron valensinya atau Cl ini akan dikelilingi oleh 8 elektron, sehingga Mg dan Cl sudah dikatakan yaitu stabil. Selanjutnya contoh yang ketiga, Al dengan nomor atom 13 dan O dengan nomor atom 8. Elektron valensi dari Al kan 3 dan O elektron valensinya 6. Kita buat juga yang sama dengan yang di atas. Al menghasilkan Al3+ karena yang dilepaskan 3 elektron. Selanjutnya O, karena yang dibutuhkan untuk dia stabil itu kan 2, berarti plus 2 menghasilkan 2O dengan 2-. Selanjutnya di sini karena di sini kan 2 elektron dan di sini 3 elektron, berarti tidak bisa kita coret langsung. Jadinya caranya adalah dengan cara yang sama dengan Mg dan Cl. Kita akan mengalihkan atau kita akan mengeliminasikan dengan cara mengalihkannya, yaitu yang di atas dikalikan 2 dan yang di bawah dikalikan 3. Nah, Al dikali 2 menghasilkan 2Al, dan Al3+ dikali 2 menghasilkan 2Al, muatannya 3 plus 3 dikali 2 kan 6. Selanjutnya yang di bawah O dikali 3 kan 3O menghasilkan 2 dikali 3 6E, dan O dengan muatan 2- menghasilkan 3O2-. Nah, di sini karena E-nya sudah sama-sama 6, berarti bisa kita coret, sehingga reaksinya menjadi 2Al plus 3O menghasilkan 2Al3+ plus 3O2-, sehingga ketemu rumus senyawanya adalah Al2O3. Nah, kita akan menggunakan cara cepatnya seperti yang MgCl. Nah, di sini Al melepas 3 elektron, berarti 3+, dan O menerima 2 elektron, berarti 2-. Nah, selanjutnya kita akan kalikan dia silang. Nah, jadi yang Al ini kan kita kalikan silang, berarti Al-nya Al2, dan selanjutnya untuk yang O, karena Al melepas 3, berarti O-nya di sini 3, sehingga ketemu rumus senyawanya Al2O3. Sama kan ya. Nah, selanjutnya kita akan buat struktur Lewisnya. Di sini kita buat Al-nya, kita tulis Al-nya sebanyak 2.
Al-nya 2. Dan di sini dikelilingi oleh 3 elektron. Masing-masing Al yang di atas dan Al yang di bawah dikelilingi oleh 3 elektron valensi. Selanjutnya untuk yang O plus O kita buat di sini O-nya sebanyak 3. Nah, selanjutnya karena elektron valensi O kan 6, berarti O ini akan dikelilingi oleh elektron valensi atau titik sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di bawah juga sama. Semuanya dikelilingi oleh 6 elektron valensi. Nah, selanjutnya caranya untuk mencapai kestabilan itu adalah elektron valensi Al yang di atas akan disumbangkan ke O yang di sebelah sini sehingga dia akan berpasangan. Nah, selanjutnya yang ini akan menyumbangkan ke O yang di bawah, titik yang di bawah. Selanjutnya X yang ini akan menyumbangkan elektronnya ke O yang di tengah sehingga dia nanti akan berpasang-pasangan. Nah, yang ini juga akan menyumbangkan ke sini. Nah, di sini juga sama, akan menyumbangkan ke sini, dan yang di bawah akan menyumbangkan dia ke sini agar dia berpasang-pasangan. Nah, karena sudah berpasangan berarti dia, karena Al sudah menyumbangkan ke O, berarti Al dan O sudah stabil sehingga reaksinya menjadi 2 Al-nya sebanyak 2 melepas 3 elektron plus 3 O-nya sebanyak dalam kurung O dikelilingi oleh 8 elektron dengan muatan 2 min. Nah, selanjutnya kita ke ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan kovalen saya akan bahas di video selanjutnya.